mahasiswa STMBI, jurusan Manajemen. Untuk hari ini yang akan kita bahas adalah mengelola perubahan dan penolakan dalam sebuah lingkungan organisasi atau perusahaan. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan? Perubahan yang bahasa Inggrisnya adalah change, adalah keadaan yang berubah, di mana keadaan yang sekarang tidak sama dengan keadaan yang akan datang. Dan yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan penolakan? Penolakan adalah secara leksikal penolakan dalam Kamus Bahasa Indonesia KBI 2008 berarti proses atau cara penolakan. Dapat dikatakan bahwa penolakan adalah cara untuk menyampaikan perasaan tidak setuju terhadap suatu ungkapan. Yang ketiga, mengelola perubahan adalah seni untuk memproses di mana perubahan sistem yang dilakukan secara terkendali dengan mengikuti kerangka kerja yang ditentukan pra atau model sampai pada batas tertentu Purhantara 2012. Yang keempat, mengelola penolakan. Mengelola penolakan adalah suatu proses untuk mengendalikan suatu hal perasaan yang tidak setuju terhadap suatu ungkapan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas bagaimana mengelola penolakan menjadi perubahan positif dan menumbuhkan inovasi baru. Dan yang pertama, itu memotivasi perubahan. Perubahan merupakan proses untuk menuju sesuatu yang baru, oleh karena itu diperlukan komitmen yang tinggi dari anggota organisasi. Dan yang kedua, ada komunikasi. Penolakan terhadap perubahan dapat dikurangi dengan melakukan komunikasi yang lebih baik kepada karyawan. Dengan komunikasi yang lebih baik, karyawan akan melihat rencana perubahan sebagai suatu realita yang harus dilakukan. Dan yang ketiga, partisipasi. Jika ada perubahan, sebaiknya melibatkan karyawan dimulai dari persiapan hingga proses pengimplementasian sehingga nantinya karyawan akan merasa berkepentingan untuk melakukan perubahan. Hal ini juga dapat mengurangi penolakan terhadap perubahan. Dan yang keempat, mengelola transisi. Proses perubahan melewati masa transisi dari situasi saat ini menuju situasi yang diharapkan di masa yang akan datang. Masa transisi tersebut membutuhkan struktur, manajemen, dan aktivitas khusus untuk menjamin keberhasilan. Masa transisi membutuhkan arahan yang jelas sehingga perubahan yang dihasilkan dapat sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan. Dan yang kelima, melanjutkan momentum perubahan. Setelah perubahan dilakukan oleh organisasi, perusahaan harus senantiasa meningkatkan semangat untuk berubah sehingga tidak kehilangan momentum untuk terus melakukan perubahan. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk dapat terus berubah adalah dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan perubahan dan membangun sistem pendukung untuk agen perubahan. Untuk selanjutnya, jenis perubahan yang dilakukan oleh sebuah bisnis yang mampu mengelola perubahan dan penolakan menjadi sebuah keunggulan. Untuk studi kasusnya yaitu usaha bisnis pulsa, kuota, dan token listrik. Kemajuan teknologi yang berkembang pesat mengakibatkan perkembangan dan perubahan bisnis yang signifikan. Inilah yang membuka peluang tumbuhnya berbagai usaha baru yang juga disertai dengan persaingan yang kian ketat. Untuk itu, sebuah usaha haruslah mampu menyesuaikan dirinya dengan berbagai perkembangan yang terjadi. Perkembangan dan perubahan bisnis yang cepat seringkali membuat pelaku usaha kesulitan dalam melakukan prediksi. Misalnya, sebelum orang berbisnis dengan cara tradisional, di mana penjual dan pembeli bertemu di suatu tempat untuk bertransaksi. Namun dengan kemajuan teknologi saat ini, membuka peluang yang luas bagi siapa saja untuk berbisnis online melalui berbagai media tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dengan berbagai faktor yang semakin kompleks, jika pelaku usaha tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan baik, maka bisnisnya akan semakin jauh tertinggal dan terpuruk. Seperti yang akan kita bahas, di era teknologi komunikasi yang semakin canggih, mengharuskan masyarakat masa kini untuk mempunyai telepon seluler. Sudah hal yang lazim di zaman teknologi ini, masyarakat banyak menggunakan telepon seluler atau smartphone untuk mendukung kelancaran komunikasi, maka pulsa menjadi produk primer yang sangat penting sekali. Bukan hanya orang dewasa saja yang butuh pulsa untuk memperlancar aktivitas mereka, bahkan para siswa sekolah dan mahasiswa pelajar juga sangat memerlukan pulsa. Saat ini, tempat pembelian pulsa banyak tersedia di mana-mana, mulai dari counter pulsa, warung kelontong, minimarket, dan bahkan agen pulsa all operator. Tapi, setelah perubahan dari tahun ke tahun dan berkembangnya teknologi komunikasi, banyak aplikasi-aplikasi online yang menyediakan cara untuk berjualan pulsa secara online melalui aplikasi.
Dengan berjualan melalui aplikasi merupakan cara yang mudah untuk misalnya kita bisa berbisnis secara online. Dengan begitu kita bisa berjualan tanpa harus memiliki kios atau konter untuk berjualan. Tetapi bisa menggunakan aplikasi yang harga jual pulsanya terbilang murah, tidak kalah dari agen distributor. Dengan perubahan yang terjadi dalam suatu bisnis pulsa ini, tidak semua pelaku bisnis menggunakan aplikasi online. Bahkan masih ada yang menggunakan agen distributor untuk berjualan di konter atau kios mereka. Tetapi masih ada juga pelaku usaha bisnis yang memiliki konter, yang di warung-warung sudah ada yang menggunakan aplikasi untuk berjualan pulsa. Mungkin pelaku usaha bisnis yang masih belum paham mengenai perubahan dan masih menolak adanya perubahan yang terjadi dalam bisnis online. Masih belum terbiasa atau belum memahami bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Untuk selanjutnya, berikut contoh aplikasi pulsa yang bisa kamu unduh secara gratis di smartphone untuk usaha bisnis pulsa. Ada CounterGo, ada Ayopop, ada Order Quota, ada United Pay, ada Payfast, ada Kioser, ada agen pulsa termurah, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, perubahan yang terjadi dalam usaha bisnis online ini selain menguntungkan dan memudahkan pelaku usaha bisnis, dapat juga menjadi sebuah keunggulan di mana masyarakat dapat menemukan atau mengakses untuk membeli pulsa secara online. Seperti yang kita ketahui, di zaman era digital ini banyak juga transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet atau yang bisa disebut dengan e-commerce. Masyarakat yang saat ini banyak menggunakan akses internet tentu saja membutuhkan pulsa untuk dapat menghubungkan dan berkomunikasi secara lancar dengan jaringan internet. Di zaman canggih secara ini, untuk membeli pulsa secara online sangatlah mudah karena banyak layanan aplikasi e-commerce yang menyediakan jasa pulsa elektronik yang bisa diakses dengan mudah, serta masyarakat dapat dengan mudah membeli di mana dan kapanpun tanpa harus mencari kios atau konter untuk membeli pulsa. Berikut contoh aplikasi e-commerce yang menjual pulsa. Ada Shopee, ada Tokopedia, ada Blibli, ada Lazada, dan lain-lain. Untuk studi kasus yang kita bahas hari ini memiliki kesimpulan, yaitu perubahan yang terjadi dalam suatu usaha bisnis memang tidaklah mudah, tetapi seiring berjalannya waktu, jika kita menolak perubahan, kita tidak bisa berkembang dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Dengan itu, kita bisa mengupgrade bisnis yang nantinya dapat menghasilkan suatu keunggulan yang dapat mengikuti perubahan zaman di era digital ini. Dengan itu, kita harus paham bagaimana cara melakukan usaha bisnis yang dapat memudahkan orang banyak. Seperti usaha bisnis pulsa kuota dan token listrik mengalami perubahan, yaitu menjadi usaha bisnis online yang dapat dengan mudah diakses oleh pelaku bisnis. Nah, itu dia teman-teman yang hanya dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.